Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 29 September 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nas firman Tuhan menjadi pokok renungan kita terambil dari kitab Injil Matius. Matius pasal 7 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu dan besarlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan ini. Dari ayat ini tema kita berbunyi runtuh diterjang banjir. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kira-kira 3 minggu yang lalu tersiar berita berikut video yang memprihatinkan. Banjir bandang terjadi di daerah Bali. Hujan lebat dengan intensitas tinggi membuat sungai meluap, mengalir dengan derasnya. Dalam tayangan video terlihat air sungai menerjang dan menggerus tebing sungai. Terlihat beberapa unit rumah bertingkat di tepi sungai runtuh. Banjir sungai mengalir juga ke jalan raya, menghancurkan dan menghanyutkan beberapa mobil. Rumah yang 2 lantai atau 3 tingkat biasanya didirikan dengan fondasi batu kali yang kokoh, dan lebih daripada itu, gedung yang tinggi dibutuhkan tiang pancang yang dalam. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah banyak menyampaikan pengajaran dan banyak pertanyaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang telah dijawab dan dijelaskan oleh Yesus. Khususnya dalam Matius 7 ini, banyak pengajaran seperti agar kita tidak menghakimi orang lain. Kita disadarkan agar barang yang kudus kita tempatkan di tempat yang layak. Nasihat agar meminta, mencari, mengetok. Kita diingatkan agar bijaksana memilih jalan yang benar dan seterusnya. Demikian juga berita tentang kerajaan Allah harus kita sambut dengan pertobatan. Semua pertanyaan tentang hidup kekal, tentang kerajaan Allah, tentang membayar pajak dan lain-lain dijawab dan diberi nasihat oleh Tuhan Yesus. Maka tiba saatnya dalam nas renungan kita ini, Yesus menasihatkan agar apa yang telah Dia sampaikan harus kita lakukan walau dalam perjuangan yang berat. Mendengar firman Tuhan, yaitu pengajaran Tuhan Yesus, dan kita usahakan melakukannya, maka kita seperti membangun rumah iman dengan fondasi dari batu atau tiang pancang yang kokoh. Sebaliknya, mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, maka itu seperti membangun rumah, bangunan iman tanpa fondasi yang kokoh. Banjir dan badai pasti datang, menerjang bangunan iman kita. Apakah bertahan atau runtuh? Banjir itu datangnya berupa penyakit, pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, godaan berbuat curang, keserakahan, penyelewengan dalam pernikahan, dan seterusnya. Fondasi bangunan iman kita ialah mendengar
dan melakukan nasihat firman Tuhan. Di luar itu, runtuhlah bangunan iman kita. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, adakah ayat Alkitab yang sangat menguatkan kehidupan Anda? Yang kedua, pernahkah Anda dilanda badai yang meruntuhkan bangunan iman Anda? Yang ketiga, apa usaha Anda untuk mendengar firman Tuhan setiap hari? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, firman Tuhan indah untuk didengar. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami dapat melakukan firman Tuhan menjadi kekuatan, penolong, dan sukacita dalam hidup kami. Amin.